Sekarang kita masuk pada fitur yang terakhir, yaitu fitur rules. Yang mana fitur rules ini sudah sempat kita singgung di materi awal, yaitu pada materi terkait dengan alarm. Ketika ada alarm muncul atau notifikasi muncul, itu artinya ada rules yang sudah kita buat. Nah, rule itu apa? Yaitu adalah fitur di mana kita dapat mengatur suatu kondisi. Ketika kondisinya terpenuhi, maka akan bisa mendapatkan notifikasi. Nah, ini adalah logo daripada fitur rules. Kemudian di sampingnya adalah isian yang harus kita lengkapi ketika kita akan membuat rules. Nah, bagaimana cara membuatnya? Yaitu dengan cara klik add rules. Nah, kemudian nanti kita isi isian yang ada di layar. Penjelasannya bagaimana? Rules name. Nah, ini silahkan ditentukan nama rulesnya atau nama aturannya. Description-nya silahkan dijelaskan dengan rinci. Kemudian nanti silahkan pilih kondisi apa yang akan dipilih. Nah, kondisinya adalah nanti akan menjadi pemicu. Ketika kondisi tersebut terpenuhi, maka akan ada muncul notifikasi. Nah, detailnya apa? Bisa dipilih pada menu trigger. Nah, untuk menentukan variabel nilai yang menjadi pemicunya. Kemudian detail nilainya silakan diisi pada value. Nah, langsung kita praktekkan. Kita klik menu rules. Ketika kita klik menu rules, maka ini adalah tampilan awalnya. Di sini ditunjukkan sudah ada 3 rules yang sudah kita buat, ya. Ada geofence, kemudian ada speed, dan juga ada cut off. Ketika kita belum membuat rules, maka di sini akan kosong tampilannya. Ini adalah contoh yang sudah kita bikin rules. Nah, sekarang kita praktekkan bagaimana membuat rules. Nah, kita harus menentukan namanya dulu, description-nya. Kemudian sebelum kita isi, kita pilih dulu nih kondisinya seperti apa yang mau kita pilih. Ada beberapa kondisi ya, terkait dengan maintenance, geofence, ignition, speed, baterai, dan cut off. Kita nanti akan praktekkan satu-satu. Sekarang kita praktekkan untuk yang maintenance. Nanti kita coba terkait dengan rules-nya, yaitu service berkala. Kemudian deskripsinya apa? Pengingat waktu servis. Nah, sekarang kita coba klik maintenance. Kemudian kondisinya maintenance seperti apa? Nah, apakah kita pilih kilometer ataukah kita pilih hari? Kita coba pilih kilometer. Kemudian kita set berapa kilometer yang akan kita kasih notifikasi ke sistem. Jadi ini nilainya adalah bebas ya, satuannya tentunya adalah kilometer. Kita kasih contoh adalah 1000. Nah, ketika di sini kita kasih nilai 1000, artinya pada saat mendekati waktu servis ya, kurang dari 1000 km, maka akan muncul setelah kita isi kondisi dan juga trigger beserta nilainya. Selanjutnya kita pilih trigger event, karena kita di sini menentukan adalah before kilometer, maka trigger eventnya di sini tidak bisa kita otak-atik ya, karena di sini kita menggunakan satuan kilometer, artinya tidak berpengaruh pada hari. Ketika kilometernya sudah tercapai ya, maka akan ada notifikasi yang diturunkan ke sistem. Kemudian di bawahnya yang harus kita isi adalah email, alamat email. Nah, di sini silahkan diisi alamat email. Ketika mau ada beberapa email, silahkan kasih tanda koma, dan kemudian jangan lupa untuk enter ya, supaya emailnya masuk ke sistem. Saya kasih contoh imo@imo.co.id. Nah, ketika seperti ini tandanya ini belum aktif, harus kita enter dulu supaya dia aktif. Nah, seperti ini adalah kondisi ketika dia sudah aktif. Kemudian di bawahnya silahkan pilih kendaraan yang akan mendapatkan rule yang sudah kita buat. Kita bisa milih secara keseluruhan, ataukah kita bisa milih beberapa kendaraan saja. Nah, misalkan 3 kendaraan ini yang aktif, ini yang kita pilih, tinggal kita klik create. Nah, sekarang sudah masuk, ini service berkala, dia tipenya adalah maintenance.
Untuk penjelasannya, nah ini sudah ada dijelaskan juga di slide. Nah, ini ada menu maintenance, kemudian kita pilih kilometer ataukah hari, kemudian kita isi nilainya. Nah, tadi juga sudah kita jelaskan ya, ketika di sini kita isi 1000, itu artinya nanti kendaraan ketika mau servis 10.000, ketika dia sudah mencapai 9.000 akan ada notifikasi masuk ke sistem. Kita bahas selanjutnya notifikasi yang lainnya adalah geofence. Kemudian nanti silahkan dipilih kondisinya, triggernya apakah entering atau exit. Nah, geofence ini kan dia adalah suatu peta wilayah ya, yang mana kendaraan diharapkan ketika ada kondisi yang masuk ke wilayah itu ataukah keluar dari wilayah itu, tergantung kondisi yang kita pilih, maka akan ada notifikasi. Nah, kemudian nilai di sini atau value di sini yang kita masukkan adalah geofence-nya kita pilih yang mana. Kemarin sudah kita lihat ada beberapa geofence, itu harus kita pilih. Kemudian selanjutnya kita pilih harinya, kemudian kita pilih kendaraannya, nah, baru nanti bisa kita create. Nah, di sini ada contoh geofence, exit, dan juga geofence-nya kita pilih yang home. Nah, ini artinya ketika ada yang keluar dari wilayah atau geofence home itu akan ada notifikasi. Kita langsung praktekkan, kita add rule, kita pilih yang mana, area Jatake. Nah, kemarin kita juga sudah bikin area Jatake ya, jadi kita buat zona operasi Jatake. Sekarang kita pilih yang geofence, kemudian kita pilih yang exit ataukah yang entering. Nah, kalau seumpama wilayah kerjanya adalah hanya di Jatake, jangan sampai ada kendaraan yang keluar, berarti kita pilih yang exit. Nah, kemudian kita pilih geofence yang mana, ya, Jatake area ataukah Tangerang area. Nah, bisa kita pilih yang Jatake. Kemudian mau kita pilih trigger eventnya apakah setiap hari ataukah hari tertentu. Misalkan kita operasinya hanya dari Senin ya sampai dengan hari Jumat, ya bisa kita pilih berdasarkan hari itu saja. Atau kalau mau 1 minggu ya tinggal kita klik noise. Misalkan kita pilih jam 8 kemudian sampai jam 16. Sampai jam 16. Kemudian di bawahnya ada sistem notifikasi. Nah, kita aktifkan saja. Kemudian kita pilih kendaraannya yang mana, kita pilih semuanya saja. Kemudian kita klik. Kita sudah bikin area Jatake. Kemudian kita lanjutkan untuk buat terus selanjutnya yaitu ignition. Ignition ini berarti artinya adalah kendaraan dalam kondisi hidup ya, ketika dia hidup ada pilihan is atau is not. Nah, ketika is berarti itu artinya adalah ketika on atau ketika off. Nah, pilihannya bagaimana, ketika on akan muncul notifikasi atau ketika off muncul notifikasi, tergantung dengan kondisi kendaraannya mana yang terpilih. Kalau is not artinya apa, tidak. Kalau is not tidak on ya baru muncul notifikasi, tidak off berarti muncul notifikasi. Nah, sekarang kita praktekkan. Terusnya apa, kita tentukan kendaraan mati, artinya ketika ada kendaraan mati ya kalau kita bikin kendaraan off. Kemudian di sini apa, kendaraan berhenti beroperasi. Kita pilih yang ignition, kemudian is, kemudian pilihnya apa, berarti kita pilih yang off. Jadi ketika kendaraan off itu berarti ada notifikasi yang muncul ke sistem. Nah, kemudian untuk trigger eventnya ini juga bisa kita pilih, setelah kita pilih keseluruhan boleh, dan kendaraannya sama seperti sebelumnya. Nah, tinggal kita pilih apakah
kendaraan 123 ataukah semuanya, tinggal kita klik. Nah ini untuk ignition. Kondisi selanjutnya adalah speed. Nah ini hubungannya dengan kecepatan. Nah speed di sini kalau kita lihat untuk triggernya ini menggunakan lambang ya, apakah lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, itu artinya nilai yang kita pilih ya itu nanti adalah kilometer per jam. Misalkan kita kasih nilai 80 seperti yang ada di layar, itu artinya adalah ketika kecepatan lebih dari 80 km maka akan muncul notifikasi. Kita praktekkan, kita install, kemudian kita buat turunnya kecepatan lebih, dan deskripsinya berapa kecepatan lebihnya, kecepatan lebih dari 80 per jam. Di sini kita pilih speed, kemudian kita pilih apakah lebih besar sama dengan, apakah sama dengan saja, sesuai dengan pilihan yang di sini. Ini 80, itu artinya udah 80 km per jam. Trigger eventnya ini juga sama, boleh ditentukan harinya, misalkan hari kerja sampai hari Sabtu. Kemudian kalau jamnya tidak kita tentukan berarti dia 24 jam. Kemudian kita pilih kendaraannya keseluruhan. Nah ini sudah muncul kecepatan lebih. Selanjutnya ada rules terkait dengan baterai. Nah baterai di sini kita lihat ini apa, besar lebih kecil. Nah ini kalau lebih besar lebih kecil berarti nanti pilihan nilainya adalah voltasenya. Nah ketika voltasenya lebih besar dari yang kita kasih di nilai di sini maka akan ada muncul notifikasi. Tapi kalau baterai ini cocoknya adalah yang lebih kecil. Ketika dia baterai voltasenya drop ya, atau nanti ditakutkan bisa tekor ya, itu sebelum tekor harus dikasih notifikasi. Jadi cocoknya kalau baterai ini adalah yang lebih kecil ya. Nah misalkan di sini ada contoh baterai lebih kecil 6, itu artinya akan ada notifikasi ketika baterai tersebut berada di bawah 6 volt. Kita praktekkan install baterai drop. Isi rumah. Nah, di sini kita pilih yang baterai. Nah, pilihannya hampir sama dengan yang ada di speednya. Kita pilih yang kecil, misalnya berapa, 10. Artinya ketika voltasenya sudah di bawah dari 10 akan muncul notifikasi. Ini juga bisa dipilih ya, silahkan ditentukan atau setiap hari boleh ya, walaupun kendaraan berada di parkiran tetap bisa terpantau. Oke, selesai, muncul di sini baterai. Selanjutnya adalah cut off. Nah, cut off di sini adalah menunjukkan ya ketika ada pemutus dari perangkat ya, atau kabelnya diputus ya, maka nanti akan ada muncul notifikasi. Khusus untuk rules cut off di sini trigger dan nilainya tidak perlu diisi karena memang tidak diperlukan. Hanya tinggal kita pilih cut off saja, langsung kita bisa aktifkan rules tersebut. Ya, langsung kita praktekkan install. Kita buat nama perangkat terputus. Terputus di sini artinya adalah ada kabel yang diputus. Kabel perangkat diputus. Kita pilih cut off. Nah, di sini triggernya langsung tidak aktif. Kemudian di sini masih bisa ditentukan harinya, tapi lebih bagusnya adalah secara keseluruhan. Dengan kita pilih kendaraannya mana yang mau kita masukkan aturan. Nah, tinggal kita klik, selesai. Nah
ini adalah kita sudah bikin beberapa aturan ya, supaya nanti muncul notifikasi di sistem ketika ada aturan yang dilanggar, dari servis berkala, geofence, kendaraan dilihat dari ignitionnya atau kunci kontak on off nya, kemudian bisa juga dari kecepatannya, kemudian dari kondisi baterai, kemudian dari perangkatnya itu sendiri. Nah, demikian materi penjelasan terkait dengan cara pengoperasian telematik web yang ada di HinoConnect. Semoga bisa membantu teman-teman semuanya. Terima kasih. Salam Hino.